يا معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، حج الفقراء وعيد المساكين، الخطبتان فيها مقام ركعتين من الظهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بمحبة حبيبك سيدنا محمد وارزقنا حسن متابعة سنة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك يا ربنا اجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Hadirin majelis Jumat yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah hati yang benar-benar kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan kenal Jumat kecuali melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak kenal solat, tidak kenal puasa, tidak kenal ibadah, tidak kenal bagaimana kita mendekatkan kepada Allah kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu kepada Allah kecuali melalui pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh agungnya Nabi, mulianya Nabi, dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Wahai Muhammad, telah aku angkat penyebutanmu, aku angkat penyebutan namamu. Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, sungguh engkau berada pada akhlak yang sangat agung. Agung yang mengatakan agung dan yang maha agung. Kalau zat yang maha agung menyebut sesuatu agung, tentu agung yang sesungguhnya. Nabi Muhammad Nabi agung, Nabi Muhammad Nabi besar. Dan kenalilah nabimu jika engkau ingin bersanding dengan Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengagungkan Nabi, harus kita contoh para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat Nabi memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngerti Nabi Muhammad diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka para sahabat pun berlomba-lomba untuk bisa mengagungkan dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ana basyarun mithlukum. Jangan sampai firman, jangan sampai kalimat-kalimat yang sering didengar oleh sebagian orang bahwasanya, hei manusia, aku adalah seperti kalian. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya, dalam Nabi Muhammad menyebutkan atas perintah Allah untuk berkata, ana basyarun mithlukum, aku adalah manusia seperti kalian semuanya. Makna kesamaan di sini bukan kita seperti Nabi Muhammad, bukan, akan tapi Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah dalam bentuk manusia agar kita bisa meniru bagaimana cara tidur yang baik, bagaimana cara berjalan yang baik. Jangan hanya sampai di sini membaca ayat innama ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian. Kalau hanya menyamakan Nabi, menganggap Nabi sebagai manusia, Abu Jahal pun menganggap Nabi Muhammad sebagai manusia, Abu Lahab menganggap Nabi Muhammad sebagai manusia, dan kita pun menganggap Nabi Muhammad sebagai manusia. Apa kelebihan antara kita dengan Abu Jahal? Sama-sama menganggap Nabi Muhammad manusia. Ada kelanjutannya, Nabi Muhammad adalah manusia, diagungkan oleh Allah. Yuha ilayya, diberi wahyu, diberi syariat, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi wahyu artinya dipilih oleh Allah. Nabi Muhammad manusia pilihan. Itulah kelebihan kita dibanding mereka yang hanya menganggap Nabi Muhammad sebagai manusia. Jangan sampai ada di antara kita mengatakan Nabi Muhammad manusia seperti aku. Tidak, Nabi Muhammad beda, bukan seperti engkau. Kalimat Nabi Muhammad seperti kita artinya agar kita bisa niru Nabi. Karena Nabi Muhammad dari manusia, bukan diutus dari bangsa malaikat. Nabi Muhammad diutus oleh Allah dari bangsa manusia agar kita bisa meniru semuanya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meniru. Nabi Muhammad makan seperti kita makan, sehingga untuk berpuasa pun kita bisa bersuri teladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kelebihan di sini.
Perbedaan antara kita dengan Abu Jahal. Kalau hanya orang mengatakan, orang hanya berkata Nabi Muhammad sama seperti kita, itu artinya kita nggak beda dengan Abu Jahal. Kelebihan kita adalah kita mengagungkan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah, dan ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad diagungkan? Yang diagungkan bukan syariatnya saja. Sebagian orang berkata bahwa yang perlu dimuliakan, yang perlu diagungkan dari Nabi Muhammad hanya syariatnya saja, agama yang dibawanya saja. Ini adalah kebodohan terhadap Nabi. Tidak kenal Nabi, kenalilah nabimu dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu diagungkan dari Nabi bukan sekedar syariatnya, akan tapi jasadnya Nabi pun perlu dimuliakan dan diagungkan. Yang tidak memuliakan jasadnya Nabi belum memuliakan Nabi. Semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi pun perlu kita muliakan. Tidak berlebihan kalau kita memuliakan Nabi, bahkan keringat Nabi pun perlu kita agungkan. Kita agungkan, lihat. Bahkan riwayat sahihah Imam Bukhari meriwayatkan waktu Urwah ditanya oleh orang kafir Quraisy untuk menyifati Nabi Muhammad, bagaimana Muhammad itu. Kemudian Urwah berkata, aku pernah ke Persia, aku pernah ke Kaisaran Roma, aku pernah ke negeri-negeri, aku tidak pernah mara'aitu ahadun a'adzama ahadan ma'adzama ashabu Muhammadin Muhammada. Aku melihat orang-orang mengagungkan sahabatnya, tapi tidak pernah aku lihat seperti ashabnya Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana mengagungkannya? Bukan saja mengambil syariatnya, bukan saja di saat diperintah menjalankan perintah, di saat berhenti tidak. Disebutkan mata naqama Muhammadan illa waqa'a fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajahu, sampai derajat dikatakan oleh Urwah, sehingga orang-orang kafir mendengar itu gemeteran ketakutan. Mengagungkannya sahabat Nabi kepada sahabat Nabi sampai Nabi Muhammad tidak membuang dahak kecuali jatuh di telapak tangan salah satu dari mereka, kemudian diusapkan di wajah mereka dan badan mereka. Dahak Nabi Muhammad. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kurang apa? Kurang jelas. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad tidak buang dahak kecuali disambut oleh salah satu sahabat Nabi, fadallaka biha wajahu. Dan ini makna pengagungan, pengagungan kepada dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa kadu ayyaqtatilu fi wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berebut kayak mau bunuh-bunuhan, berebut mengambil bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan air bekas air wudu? Ada apa dengan dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu bukan syariat, akan tapi itulah yang dilakukan sahabat Nabi. Contoh kita yang dilakukan sahabat Nabi mengagungkan sampai dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak potong rambut kecuali dikerumini sahabat Nabi, tidak ingin ada satu rambut pun yang jatuh ke bumi, ditangkap dan disimpan. Dan salah satu sahabat yang menyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Khalid bin Walid, seorang panglima besar. Beliau adalah jago di dalam berperang, dia menyerbu musuh, menyerbu lawan dengan gagah dan penuh berani. Suatu ketika Sayyidina Khalid bin Walid di saat ramai, di saat dalam kancah peperangan, di saat berkecamuknya perang, tiba-tiba Khalid bin Walid berbalik. Kemudian ditanya oleh para sahabat-sahabat beliau, Khalid, dalam keadaan perang seperti ini, kenapa engkau sempat-sempatnya balik? Apa yang kau cari? Ia berkata, kopiahku ketinggalan, topiku ketinggalan, kopiku jatuh. Ada apa dengan topi kita perang besar ini? Khalid bin Walid dengan suara lantang dan berkata, jangan remehkan topi itu, karena di kopiahku itu telah aku simpan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan para sahabat Nabi kepada rambut Nabi, pengagungan sahabat Nabi kepada dahak Nabi, kepada ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna pengagungan yang perlu kita belajar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kultus, bukan. Mengagungkan semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi adalah kewajiban dan dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja sesuatu yang keluar dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang nempel pada Nabi pun diagungkan. Lihat itu Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Imam Muslim, yang kenal Imam Muslim kenalilah. Imam Muslim menyebutkan kisah dari Sayyidina Asma binti Abi Bakar, putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, Sayyidah Asma berkata, hadhihi jubbatu Rasulillah, ini jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabadatha
Aisyah tuh dulu dipegang kakakku Siti Aisyah. Walamma kubidat tatkala Aisyah meninggal, qabattuha, aku pegang, wa inni ughassiluha astashfi biha limardana. Aku ambil itu jubah, kemudian di saat ada orang sakit aku celupkan di air, dan airnya aku jadikan obat untuk orang yang sakit. Mengagungkan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa? Ini makna pengagungan yang diajarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang perlu kita kenali. Sahabat Nabi mengagungkan Nabi, semua yang bisa mereka lakukan mereka lakukan. Intinya makna mengagungkan Nabi, dan mengagungkan Nabi tidak akan sampai kultus, karena tidak ada dari masa ke masa mengagungkan Nabi sampai menganggap Tuhan. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Dilarang memang oleh Rasulullah, jangan kultuskan aku, jangan berlebihan menyanjungku seperti orang-orang Nasrani menyanjung Isa. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi itu apa? Mereka menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Tapi kalau engkau menyanjung Nabi, tidak kau angkat sebagai anak Tuhan dan sebagai Tuhan, maka ketahuilah itu bukan kultus. Kalau seandainya ada festival di esok hari untuk membuat syair untuk menyanjung dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah satu kekultusan. Karena Nabi, para sahabat Nabi bukan sekadar menyanjung dengan lidahnya, tetapi mereka menyanjung dengan perilakunya. Subhanallah, mereka adalah sahabat-sahabat mulia, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita muliakan. Nabi Muhammad perlu kita agungkan, contoh kita dan Nabi. Jadi semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi, ayo kita agungkan. Ahli bait Nabi kita muliakan, sahabat Nabi kita agungkan, karena mereka sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya cara berjalanku lebih bagus dari cara berjalannya Nabi Muhammad. Ulama mengatakan kalau tidak fasik dia kafir, keluar dari Islam. Mengatakan bahwasanya dirinya lebih bagus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan cara berjalan Nabi, urusan cara makan Nabi, urusan cara berpakaian Nabi adalah sebaik-baik cara berpakaian itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah sebelum lahir dan setelah lahir, dan juga Nabi Muhammad dimuliakan saat lahir. Ada sebagian orang yang bisa berkata Nabi Muhammad mulia sebelum lahir dan setelah lahir, akan tapi seolah-olah Nabi Muhammad tidak mulia saat lahir. Sehingga jika ada orang merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka heboh, Nabi Muhammad tidak perlu dimuliakan. Ini adalah satu kepecian, satu cara pandang yang tidak benar tentang Nabi. Nabi mulia sebelum lahir, Nabi mulia setelah lahir, Nabi mulia saat lahir, Nabi mulia saat hidup, Nabi mulia saat meninggal, dan Nabi mulia nanti di padang mahsyar, dan bersama Nabi semua akan mulia. Yang ikut Nabi ikut mulia, dan Nabi adalah paling mulianya manusia kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian mengatakan Nabi Muhammad, kenapa orang pada merayakan maulid Nabi? Nabi Muhammad lahir tanggal 12. Ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad lahir bukan tanggal 12. Wahai kaum muslimin yang beriman kepada Nabi yang agung, kita tidak merayakan hari kelahiran Nabi, sebab hari bisa ulama berbeda pendapat, akan tapi kita memuliakan lahirnya Nabi. Terserah kau anggap tanggal 1, 2, 3, 4, 5, enggak penting. Yang jelas Nabi Muhammad pernah dilahirkan, dan bersama kelahiran Nabi Muhammad keajaiban dunia ditambahkan oleh Allah. Mulai dari runtuhnya kaisar, runtuhnya kekaisaran, mulai dari setelah itu bayi-bayi yang waktu itu lahir laki-laki semua. Kemudian Halimah Sa'diyah yang saat itu sakit-sakitan, di saat bersentuhan kulitnya dengan bayi mulia Nabi Muhammad pun menjadi air susunya lancar. Dan masih banyak keajaiban bersama kelahiran Nabi Muhammad. Semesta mengagungkan Nabi. Kenapa kita tidak mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata merayakan maulid Nabi adalah sesat? Wahai kaum muslimin, kembalilah kepada kecintaan yang sesungguhnya, pengagungan yang sesungguhnya. Imam Bukhari rahimahullah telah membawa cerita. Cerita ini tidak kita jadikan hujjah. Di situ diceritakan bahwa dari Imam Bukhari menceritakan bahwa waktu Nabi Muhammad terlahir, Imam Bukhari membawa cerita bahwa waktu Nabi Muhammad terlahir, saat itu ada Abu Jahal mempunyai seorang budak, Abu Lahab mempunyai seorang budak namanya Thuwaibah. Budak itu memberikan kabar gembira kepada Abu Jahal bahwa saudaranya Abu Lahab, bahwa saudaranya Abdullah telah melahirkan seorang anak laki-laki. Saat itu ternyata Abu Lahab bergembira, saking gembiranya Thuwaibah dimerdekakan. Kemudian ada yang memimpikan bahwa di saat nanti, di akhirat nanti, Abu Lahab itu diringankan siksanya setiap hari Senin. Setiap hari Senin waktu lahirnya Nabi, Abu Lahab diringankan. Sebagai orang yang anti perayaan maulid Nabi, itu bukan hadis, dan kami pun tahu itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi itu sekedar cerita. Tapi cerita itu siapa yang menulis? Siapa yang mengabadikan kisah itu? Yang mengabadikan adalah Imam Bukhari. Kalau memang kisah itu enggak benar, kalau memang kisah itu enggak pantas, kalau memang kisah itu bid'ah, kalau memang kisah itu melanggar syariat, Imam Bukhari sangat ngerti syariat, tentu tidak akan diabadikan di bukunya Imam Bukhari rahimahullah.
kisah itu ada dan Imam Ghazali tidak memberikan talik, tidak memberikan komentar, kisah ini jangan didengar, tidak. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala waktu mencantumkan kisah tersebut dengan penuh ikrar, dengan penuh keyakinan bahwasanya hal semacam itu adalah boleh dan benar, memuliakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama kali menyebut kelahiran Nabi adalah Nabi waktu ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Beliau menjawab, fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Jadi fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Jadi menyebut kelahiran Nabi Muhammad adalah sesuatu yang sangat harus tahu. Kita harus tahu Nabi Muhammad dilahirkan, agar kita tidak mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah dilahirkan. Kita tahu Nabi Muhammad mulia. Di saat dilahirkan banyak kemuliaan, kisah-kisah yang bisa kita baca dalam sejarah Nabi. Ada 3 hal. Pertama, sejarah Nabi perlu kita baca. Kemudian naik pangkat tentang Syama'il Muhammadiyah, ciri atau sifat-sifat mulia Nabi. Kemudian yang ketiga adalah tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca 3 tingkatan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan sampai pemahaman yang sesungguhnya. Intinya bahwa agungkan Nabi Muhammad. Adapun cara mengagungkannya tentunya dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi. Tidak diperkenankan kita mengagungkan Nabi dengan haram. Misalnya mohon maaf mabuk-mabukan, minum-minuman keras dan sebagainya. Agungkan Nabi dengan sesuatu yang disyariatkan Nabi, dengan bersedekah, dengan membuat pengajian, dengan memberikan santunan kepada fakir miskin dan sebagainya. Dan itu biasa dilakukan oleh para orang-orang soleh. Di saat merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengumpulkan orang, yang satu berceramah, yang satu membaca sejarah Nabi. Dan ceramah adalah sangat syar'i, membaca sejarah Nabi adalah keharusan, sebab yang tidak kenal Nabi tidak akan cinta. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nuthabbitu bi fu'adaka. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, nabi-nabi itu dihadirkan ceritanya oleh Allah di dalam Al-Qur'an agar semakin kokoh hati kita, agar cinta kita semakin kuat. Itu nabi-nabi terdahulu. Bagaimana dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah kaum muslimin yang semoga diberi oleh Allah hati yang bisa mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang bisa memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muliakan Nabi Muhammad sebelum lahir, saat lahir, setelah lahir. Rayakan semuanya kelahiran Nabi. Semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi adalah syiar. Syiar adalah semua jenis ibadah, syiar adalah semua jenis kebaikan adalah syiar. Dan yang mengagungkan syiar Allah, itulah orang-orang yang punya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad matta salat aynan bin nadhar wa udurun bi khabar wa ala alil athhar wa ashabil akhyar. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tambahan bahwa setelah Nabi Muhammad kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan kepada Nabi terus berlangsung, bukan kepada syariatnya saja. Dikisahkan ini, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab memasuki kota Madinah. Beliau seorang khalifah, biasa memasuki gang-gang kota Madinah. Dan di saat memasuki salah satu gang kota Madinah, Nabi Muhammad melihat satu pemandangan yang berbeda, tidak seperti biasanya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berpikir, sepertinya ada yang kurang di sini. Akhirnya Sayyidina Umar mikir baru sadar, ternyata ada yang hilang, yaitu talang. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab melihat kota Madinah. Mohon maaf. Sayyidina Umar Khattab melihat kota Madinah, melihat di kota Madinah itu ada satu pemandangan yang tidak menarik, yaitu talang. Ada talang yang kurang baik, karena beliau adalah seorang khalifah, perlu menata kota, maka talang itu langsung saja dicabut. Menyuruh orang yang beserta Sayyidina Umar bin Khattab, turunkan talang itu, mengganggu pemandangan kota.
Dan benar talang itu dicabut oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah selesai dicabut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, suatu hari Sayyidina Abdullah ibn Abbas melewati gang tersebut. Dan di saat Sayyidina Abdullah bin Abbas melewati gang tersebut, melihat pemandangan yang kurang, noleh ke kiri ke kanan, lalu sadar bahwasanya yang hilang adalah talang. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya kepada orang kampung yang ada di situ, siapakah yang menurunkan talang itu? Orang kampung menjawab, yang menurunkan adalah khalifah. Menitikkan air mata Sayyidina Abdullah bin Abbas, segera bergegas kepada khalifah dan mengetuk pintu khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab terkagetkan, karena orang besar seperti Abdullah bin Abbas tidak akan mengetuk pintu rumahnya kecuali dalam keadaan penting dan perlu. Kemudian bertanya, ada apa wahai Abdullah bin Abbas engkau mengetuk pintu dalam waktu seperti ini? Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, wahai khalifah, aku mau tanya, benarkah engkau yang menurunkan talang yang ada di gang di pojok kota Madinah itu? Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, benar, aku yang menurunkannya, karena aku lihat talang itu tidak menarik ganggu pemandangan kota. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan menitikkan air mata berkata, wahai khalifah, apakah kau tidak tahu bahwa yang memasang talang itu adalah Rasulullah? Seketika itu Sayyidina Umar bin Khattab terkaget dan mengucapkan, benarkah yang memasang adalah Rasulullah? Demi Allah, yang memasang Rasulullah wahai khalifah, dan aku yang membantunya. Kemudian Khalifah Umar berkata, kalau begitu Abdullah bin Abbas, ayo ikut aku. Kemana? Ke gudang. Untuk apa? Mengambil talang itu. Pergilah Sayyidina Umar bin Khattab bersama Abdullah bin Abbas ke gudang mengambil talang tersebut. Talang mau dibawa oleh Abdullah bin Abbas, biar aku yang membawa khalifah. Tidak, biar aku sendiri yang membawanya. Sayyidina Umar bin Khattab membawa talang tersebut ke pojok kota Madinah yang telah diturunkan talang dari tempat itu. Sesampainya di tempat itu, Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, kau pasang talang itu. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas, baik. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, baik khalifah. Ternyata waktu mengatakan baik, malah pergi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemana kau wahai Abdullah bin Abbas? Ya khalifah, tempatnya tinggi, aku harus tarik tangga untuk tatak, untuk injakanku. Khalifah Umar berkata, tidak perlu pakai tangga wahai Abdullah bin Abbas, injaklah tengkuk Umar bin Khattab yang telah berani menurunkan talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang harus kita hadirkan, kekaguman, memuliakan, mengagumkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai urusan talang. Ini makna, marilah kita semua belajar dari para sahabat Nabi untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa, menengadahkan tangan mohon kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuhtur alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan hati kami, ya Allah, ya Allah, engkau lebih tahu siapa kami dan hati kami. Jika hati kami kosong dari pengagungan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, jika hati kami tidak bisa mengagungkan kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon detik ini, saat ini, berikan kepada hati kami hati yang bisa mengagungkan kekasihmu Nabi Muhammad, yang bisa mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba yang bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad di alam barzah, kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad kelak di padang mahsyar ya Allah, di saat orang-orang mulia yang bisa bersama kekasihmu Nabi Muhammad kemudian dibawa oleh kekasihmu Nabi Muhammad ke telaga Kautsar, lalu beliau memberikan kami air minum dari telaga Kautsar hingga kami tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad, kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad, dan seperti engkau kumpulkan kami saat ini ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ada di antara hamba-hambamu yang mengaku mereka sambung hati dengan kekasihmu Nabi Muhammad, akan tapi ternyata kosong hatinya dari cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau pencipta cinta, maka wujudkan kecintaan di hati kami, dan sungguh dengan cinta kami akan mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad, dengan cinta kami akan mudah meniru kekasihmu Nabi Muhammad, dengan cinta kami mudah mengagungkan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, wahai Zat yang mahal mulia, muliakan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad, jadikan kami umat yang sesungguhnya dari kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari bala bencana di hati kami, yaitu bencana kebencian kepada kekasihmu Nabi Muhammad, benci kepada semua yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan kami untuk menjalankan syariat kekasihmu Nabi Muhammad, rindukan kami kepada semua yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, keluarga kekasih Nabi Muhammad, sahabat kekasihmu Nabi Muhammad, cara hidup kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, engkau yang menciptakan cinta, 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 cinta. Ya Allah, berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya ya Allah. Allahumma ya Allah, habib ilaina ma habbahu habibuka sayyidina Muhammad, berikan kepada
kepada kami kecintaan kepada semua yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qada bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ash'az wa sairi ashabi rasulika ajma'in. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana adfa'anna al bala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslihna wa aslih man bi salahi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna ya rabbana, la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasara al islam wal muslimin wakhdhul man khadhala al islam wal muslimin. Allahumma ahlik a'da al muslimina fi Palestin. Allahumma ahlik a'da al muslimina fi Palestin. Allahumma ahlik a'da al muslimina fi Palestin. Allahumma ya rabbana unsuril muslimina fi Palestin wansuril muslimina fi biladil muslimin wansuril muslimina jami'an. Allahumma ya Allah, ya Allah, Allahumma arhamna jami'an. Allahumma arham walidina. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Was'alullahal 'azim yu'tikum wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Perbedaan hari raya Idul Adha, khususnya berkenaan dengan puasa Arafah itu bagaimana? Ini ada bisik-bisik orang pada bingung lagi ya. Apakah kalau di Makkah sana sudah Arafah lalu di sini harus berpuasa? Maka di sini kita perlu singgung sedikit sebagai muqaddimah agar punya bekal. Sebetulnya perbedaan puasa Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kita masih ingat bahwasanya 10 awal Dzulhijjah adalah sebaik-baik. Ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la habbu ilaihi min hadhil ayyam al-ashrah. Tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah, lebih dicintai oleh Allah melebihi hari 10 Dzulhijjah ini. Maka gunakanlah di situ untuk bisa berpuasa. Gunakanlah hari-hari ini untuk beribadah. Gunakan untuk kebaikan. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi afdalu indallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih bagus untuk beribadah. Imam Bukhari meriwayatkan melebihi daripada ini 10 awal Dzulhijjah. Dan yang paling istimewa nanti di sini adalah puasa Arafah di antara puasa yang lainnya, yaitu tanggal 9. Banyak pertanyaan yang datang, apakah kita ngikut wukuf di sana atau tidak? Di sana kalau wukuf berarti disunahkan puasa bagi yang di sana. Lalu bagi yang di sini bagaimana cara puasa kita? Apakah kalau di sana besok wukuf lalu kita juga ikut puasa besok atau bagaimana? Perbedaan ini tidak lepas dari perbedaan para ulama tentang perbedaan matla, tempat hilal dilihat. Jadi di saat ada perbedaan matla, jadi ada hilal di sini, ada tempat-tempat untuk melihat hilal ya, seperti halnya di Tanjung Kodro, kemudian di daerah-daerah itu. Dan tempat-tempat itu berbeda, dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah penetapan hilal. Jumhur ulama dari madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Malik dan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, selagi hilal bisa dilihat di satu tempat, yang lain yang ikut. Kecuali madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, setiap daerah
punya matlak yang berbeda-beda. Sehingga mungkin terjadi perbedaan. Sehingga mungkin hari rayanya orang yang ada di India adalah besok, kita hari ini. Mungkin yang di Mekah besok, kita hari ini. Karena perbedaan. Perbedaan tempat matlaknya hilal itu. Dan perbedaan ini diakui oleh para ulama dari masa ke masa. Sehingga pun demikian, karena di dalam madhab para ulama ini berbeda, madhab Syafi'i berbeda tentang matlak, maka urusan penetapan tanggal 9 itu juga disesuaikan dengan perbedaan ini. Artinya, kita dihimbau untuk berpuasa di tanggal 9. Dan tanggal 9 itu bagi orang yang lagi wukuf di saat lagi di Mekah, namanya hari Arafah, hari orang wukuf. Kalau orang yang ada di negeri ini disesuaikan, tanggal 1-nya kapan? Tidak ngikut yang ada di sana. Itu menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ini pernah terjadi perbedaan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisahkan bahasanya ada perbedaan. Ini insya Allah kami hadirkan dalam bentuk tulisan, bisa dibawa, nanti bisa dibekal dengan 2 bahasa langsung mungkin, insya Allah. Ini ada disebutkan bahwa dikisahkan ada kisah kejadian tahun 800. Ini kisah Imba'ul Ghamri bi Amna'il Umri. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani punya buku cerita tentang orang-orang besar pada zaman tertentu dan kisah mereka. Di antaranya beliau menyebutkan bahwasanya tentang kejadian di tahun 828 Hijriah. Pada tanggal 23 Dzulhijjah itu datang orang pulang dari haji. Datang pulang dari haji. Nah, pulang dari haji itu membawa berita, kapan wukufnya nanti? Ternyata wukufnya sangat berbeda. Selisihnya 2 hari. Jadi perbedaan antara wukuf tanggal 9 yang ada di Mekah dengan kejadian di Mesir 2 hari perbedaannya. Dan mungkin sekali itu semuanya. Jadi ada perbedaan. Sehingga hal semacam ini biasa saja bagi mereka. Jadi di Mekah itu wukufnya misalnya tanggal hari Jumat, tak taunya apa? Dia mendahului hari Kamis atau mungkin hari Sabtu. Mungkin. Dan hal yang semacam itu adalah bagi para ulama adalah hal yang wajar saja. Jadi selagi kita bermadhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka disesuaikan dengan daerahnya masing-masing, baru tanggal 9-nya nanti dia berpuasa, namanya puasa Arafah.